Foto jam. 1, 2, 3. Kita akan memulai peresmian dari Grand Opening Coaching Center Lebak Bulus. Klien-klien yang pada hadir, saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi kehadiran kalian. Yang pasti Quotient Fund ini, Quotient Group ini tidak akan bisa sukses tanpa bantuan dan dukungan dari saudara semua. Ya, jadi dari tahun 2019 kita dirikan LQ Indonesia Law Firm awal. Saya yakin banyak yang di sini nih masih pejuang-pejuang dari awal di situ ya. Di saat kita masih kecil, kita masih disupport sama teman-teman semua. Jadi kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi pada tahun 2024 ini kita ada transformasi dari LQ ya. Jadi awal itu kita dirikan LQ. Kenapa? Itu kan LQ itu firma hukum. Nah, firma hukum kita dirikan, lalu mulailah di tahun 2023, 2022 itu terlihat terbentuk adanya demand atau kebutuhan akan media. Maksud saya apa dari media? Yaitu penegakan hukum dengan cara no viral, no justice. Ya, itu di tahun 2022. Jadi 2022 kita mulai mencetuskan kerjasama antara law firm dengan media. Hingga sampai kita punya media sendiri yang bernama Quotient TV and News. Di situ YouTube sendiri yang namanya Quotient TV dan juga medsos-medsos yang kita punya di situ ya. Jadi disinilah kita melihat divisi kedua yaitu divisi media. Jadi pertama itu hukum, kedua itu layanan media, di mana kita memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin kasusnya diviralkan, bisa masuk ke YouTube kami, bisa masuk ke medsos kami, bisa diberitakan juga di media-media online lainnya seperti Sindo, TV Kompas, ya Detik di situ ya, Akurat, Warta Sidik, Warta Hukum, Media Berita Ekspres dan lain-lain di sini ya. Jadi disinilah tercipta kebutuhan akan media. Makanya yang kedua kami lancarkan divisi media, yang mana divisi media ini sudah berjalan lumayan baru setahun ini ya, dalam setahun. Nah, divisi ketiga adalah yang kami buat adalah Quotient Fund. Bagi orang yang nggak tahu apa itu Quotient Fund adalah karena banyaknya di Indonesia ini, banyak di Indonesia investasi bodong. Ya, kita lihat Indosuria, Net89 ya, dan kasus-kasus lain itu investasi bodong tuh banyak sekali di situ ya. Sehingga saya melihat adanya kebutuhan untuk Quotient Fund. Nah, Quotient Fund ini adalah orang Indonesia bisa taruh uang
ya, buka rekening di luar negeri di Amerika, taruh uang di sana dan tradingin uangnya di sana sehingga bisa dapat income lumayan lah antara 2-4% di situ ya. 2-4% sebulan. Jadi setahun itu kita bisa dapat antara 20-48%. Jadi lumayan sekali ya. Nah, disinilah kita mendirikan Quotient Fund yang adalah sebuah perusahaan konsulting. Jadi jangan disalahartikan, uang itu bukan kami yang pegang. Beda sama Indosuria, Net89, KSPSB, di mana mereka itu pegang duit. Kalau kita enggak, kita bantu orang membuka langsung rekening bank di luar negeri. Di Amerika, nanti dari rekening di luar itu barulah kita tradingin dan dari keuntungannya kita lakukan profit sharing ya. Jadi itu adalah divisi ketiga kami. Makanya nanti setiap cabang-cabang kami itu akan berubah nama. Kalau sebelumnya adalah LQ Indonesia Law Firm, orang taunya LQ Indonesia Law Firm. Ya, nanti kita akan berubah jadi Quotient Center. Apa itu Quotient Center? Ya, Quotient Center kalau orang ke situ kita melayani tiga-tiganya. Jadi kalau ada orang nanya tentang hukum bisa datang ke Quotient Center. Mau nanya tentang bantuan media untuk diviralkan bisa datang ke Quotient Center. Atau mereka butuh bantuan untuk investasi juga bisa datang ke Quotient Center. Di sini ya. Jadi Quotient Center ini menjadi pusat pelayanan jasa di sini ya untuk membantu masyarakat. Jadi one stop service place di sini. Nah, itulah konsep yang kami punya sekarang ini ya, dan jangan heran kalau nanti di dalam 1 tahun ke depan kita sudah merencanakan akan membuka 10 cabang baru ya, 10 cabang baru Quotient. Karena kami juga ada menerima funding, menerima asupan dana dari para investor. Mati ya? Gak apa-apa. Kita sudah menerima asupan dana sehingga dana itu bisa dibuka untuk membuka cabang-cabang lain ya. Cabang berikutnya adalah nanti Pantai Indah Kapuk. Selain Lebak Bulus ini Pantai Indah Kapuk, kemungkinan Belesa juga di situ ya. Jakarta Pusat juga kita akan buka, Medan, Manado, Makassar, Surabaya ya. Jawa Tengah itu akan kita buka itu. Jadi sama Pontianak ya. Jadi 10 kota-kota besar di Indonesia dalam setahun ke depan itu akan kita buka. Jadi di sini nanti orang-orang akan melihat bahwa bala tentara atau pasukan Quotient ini akan makin banyak ya. Jadi biar supaya kita bisa makin sukses di sini teman-teman ya. Nanti saya tanggal 10 September ini harus ke China dulu seminggu di sana untuk check up ginjal saya. Jadi sehingga nanti kalau udah dapat ginjal baru saya bisa fight perang lagi. Nggak kayak sekarang nih, kalau sekarang naik dari bawah ke atas aja udah ngos-ngosan di sini. Tapi saya yakin nantinya kalau udah ada ginjal baru saya bisa kuat lagi gitu loh ya. Nah, jadi kita bersama-sama, saya mau memperkenalkan jenderal-jenderal dari Quotient Group ya. Pertama adalah dari sisi LQ Indonesia Law Firm. LQ Indonesia Law Firm nanti ketua tertinggi adalah Ibu Pesta Uli Saragi di sebelah kiri saya ya. Beliau sudah membantu saya selama belasan tahun ya Bu ya, udah kenal kita ya. Belasan tahun, orang yang sangat loyal, sangat rajin, kerja keras di sini ya. Dan saya yakin di tangan beliau nanti dalam waktu 2-3 tahun ke depan LQ Indonesia Law Firm akan makin maju dengan rekanan-rekanan baru ya di situ ya. Dan kasus-kasus hukum besar seperti bukan hanya Fahrenheit, tapi seperti DNA Pro, UOB itu bisa cair nanti, dan itu uangnya miliaran yang bisa kita bagikan juga ke para rekanan, anggota dan partner kami di situ. Di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Hendra Putra sebagai direksi atau pemimpin tertinggi di Quotient TV dan News. Jadi di Quotient TV dan News ini ada media partner ya, media partner. Nanti juga anak buah beliau ini kita akan mengembangkan, kita punya divisi media ya.
Dan yang ketiga adalah nanti di Question Fund. Question Fund saat ini masih saya pimpin, cuma nanti kita ada trader-trader yang saya mau arahkan agar trader tersebut juga bisa menjadi pemimpin di Question Fund ya. Dan saya harapkan di dalam 3-5 tahun ke depan Question Fund ini atau Question Group ini bisa menjadi perusahaan TBK pertama di Indonesia. Amin. Ya, yang menaungi konsulting hukum dan keuangan. Ya, kalau saya lihat belum ada itu perusahaan-perusahaan law firm yang TBK. Nanti kita akan menjadi yang pertama di sini ya. Oke. Demikian saya juga berterima kasih karena awalnya orang mengenal LQ Indonesia Law Firm ini ya sebagai musuhnya Polri. Mereka dianggap kita tuh musuhnya Polri di sini ya. Tapi saya kasih bocoran minggu lalu aja Bapak Kapolri itu kirim sesprinya ya datang ke rumah saya, minta kita support di dalam penegakan hukum mereka. Jadi dia bilang kalau ada oknum-oknum beritahukan, mereka akan tebas habis di situ ya. Dan mereka bilang mereka akan support LQ Indonesia Law Firm selama kita di jalan yang benar. Jadi saya lihat yang awalnya menjadi sebuah perselisihan sekarang ini menjadi sebuah hubungan yang baik ya. Dan juga termasuk kepada 9 Naga ya. 9 Naga juga awalnya saya fight, saya berantem melawan mereka dari Aguan, dari Sinarmas. Itu saya banyak laporin polisi dan banyak saya gugat. Sekarang ini bahkan saya keluar sakit gagal ginjal nih, yang biayain, yang kasih uang tuh 9 Naga. Malah dia bilang udah saya bayarin semua, dikasih cuk. Jadi saya melihat yang awalnya hubungan permusuhan ini mereka sudah mencoba menjalin persahabatan dengan kita. Jadi di mana nanti adanya sengketa, kita nggak usah fight dulu, kita tinggal bertemu apa yang kita bisa beresin gitu loh ya, untuk win-win. Jadi saya melihat kita akan bisa makin maju ke depannya. Jangan takut teman-teman untuk menyuarakan hal yang sama. Kita dapat ruko ini pun tidak hal yang mudah. Ya, bagi yang tahu ini kemarin sempat dibakar, sempat kita berantem di situ ya. Nggak mudah sama sekali. Sampai akhirnya saya jederin Kapolri di sana. Kapolri akhirnya kirimin orang dan kanit yang tanganin itu, kanit reskrimnya dicopot langsung. Ya, karena dia dianggap tidak sigap di dalam menangani tugas. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada kesulitan-kesulitan, tetapi ya itulah bukan hanya dialami oleh LQ, semua masyarakat lain pun mengalami hal yang sama. Saya yakin kalian kalau lapor polisi atau gimana itu pasti mengalami hambatan. Ya, apa dimintain duit, apa nggak jalan, apakah ada mafianya di sana. Nah, disinilah kita melihat bagaimana dari LQ ini mulai ya, roda itu yang tadinya tidak bergerak ini sekarang mulai bergerak ya teman-teman ya. Jadi kita harapkan agar teman-teman yang menjadi partner rekanan kita untuk selalu mensupport kita ya. Saya yakin nanti dalam 2-3 tahun ke depan ketika uang itu udah deras masuk ke Question Group, saya juga akan bagi-bagikan kok itu ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Hendra kasih ini sepatah dua patah kata dari Question TV. Saya mewakili dari teman Question TV mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya ya. Mudah-mudahan media yang dipimpin saya berjalan lancar nih ya. Itu aja Bang. Oke. Ya. Kami tim LQ Karawaci mengucapkan selamat pembukaan Question Center Lebak Bulus. Kami dari LQ Cabang Kembangan mengucapkan selamat atas pembukaan